Akhirnya, aku menemukan cara agar donat teksturnya fluffy dan juga berserat. Tuh, bisa dilihat ya seperti ini. Ini dia tutorialnya. Siapkan tepung protein tinggi 200 gram dan protein sedang 50 gram. Ragi 1 sendok teh atau 3 gram. Gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Atau bisa disesuaikan sesuai selera ya. Aduk sebentar sampai tercampur rata agar mudah nanti dikocoknya ya. Tambahkan 1 butir telur. Tambahkan susu UHT atau susu full cream sebanyak 90-100 ml. Kita tambahkan setengahnya dulu ya. Lalu kita mixer dengan kecepatan level 1 dulu saja ya. Lalu kita tambahkan susu yang tadi masih bersisa ya. Kita habiskan semua susunya. Lalu kita mixer kembali. Kita mixer sampai tercampur dan nanti terbentuk setengah kalis. Dengan kecepatan, aku pakai kecepatan 1 aja. Nah, ini sudah setengah kalis ya. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh sekecil ini ya, 1 sendok teh garam. Lalu tambahkan 1 sendok makan margarin ke dalam adonan. Kalau sudah, langsung kita mixer adonannya agar tercampur rata sampai elastis. Di sini aku pakai kecepatan level 1 saja ya. Kalau sudah mulai tercampur, kita bisa naikkan level kecepatannya ke angka 2 atau angka 3. Terlihat adonannya sudah mulai elastis ya, dan ini agak susah untuk diaduk karena sudah mulai elastis ya, jadi sudah mulai susah untuk diaduk lagi. Langsung kita cek apakah sudah elastis atau belum. Nah, tidak perlu tipis-tipis ya, yang penting terlihat bahwa adonannya sudah mulai tercampur rata dan juga sudah terlihat elastisnya, dan ini sudah cukup ya teman-teman. Di sini tersedia bahan dan juga peralatan. Ini ada minyak sayur, kemudian tepung terigu, wadah donat atau toples donat ya. Kemudian ada kertas nasi atau kertas lemak, ada saringan, ada timbangan, ada cetakan donat ya. Kemudian ini ada spatula dan juga ini ada alas untuk donat nanti ketika sudah dicetak. Oke, langsung saja kita cetak adonan donatnya. Di sini aku sudah membersihkan tanganku terlebih dahulu. Kemudian di sini akan dilapisi oleh minyak sayur ya. Usahakan tercampur rata agar si adonannya tidak lengket di tangan kita. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa langsung ambil adonan donatnya. Ini udah elastis ya, dan ini tuh harus ditap-tap seperti ini ke adonan donatnya agar tercampur rata, tidak lengket di tangan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga aku akan membulatkan adonannya agar tampak lebih glowing. Dan juga jangan lupa di ujung ya, di ujung si adonan ini itu jangan sampai ada yang berlubang. Jadi kita harus tutup lubangnya ya. Nah, seperti ini dikunci ya. Jangan sampai ada lubang. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah rapi ya, harus rapi mungkin. Kalau sudah rapi, baru kita potong dibagi 2 menggunakan spatula. Kita bagi 2 terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau sudah, kita bentuk si adonannya memanjang seperti ini agar nanti kita mudah untuk memotongnya dan juga menjadi rata ya bentuknya. Nah, dipotong-potong dan akan kita timbang selanjutnya ya. Lanjut kita timbang adonannya. Di sini aku akan
eh, menggunakan berat 30 gram untuk adonannya ya. Nanti hasilnya akan mengembang besar. Adonan yang sudah ditimbang seperti ini nanti akan dibulatkan sampai rapi, kemudian nanti akan dibaluri terigu. Nah, di sini kita langsung saja ya, kita bulatkan adonan ini. Ini namanya adalah proses rounding ya. Jadi proses rounding ini adalah adonan donat itu harus bulat mulus ya. Nah, ini. Kemudian agar tidak kering ya, ini kan kalau dibiarkan si adonannya nanti kering. Jadi kalau misalkan proses rounding itu lama, kita harus tutup adonan donatnya. Di sini aku berusaha untuk buru-buru ya, buru-buru merounding agar si adonannya tidak kering karena aku tidak menutup adonan ini gitu. Jadi kalau kalian meroundingnya lama, kalian harus tutup adonan donatnya ya. Karena kan mereka harus ngantri untuk di rounding. Oke, untuk meroundingnya seperti ini ya, tangan kita seperti ini dan harus bulat sempurna, harus mulus bulatnya. Nah, ini dia hasil dari merounding. Ini mulus sekali ya. Bisa kita langsung celupkan ke tepung terigu agar si adonannya tidak kering ya. Dan ini kita pindahkan ke wadah donat. Rounding semua adonan. Di sini aku akan menunjukkan bagaimana cara merounding lagi ya. Ini bisa kita bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian kita tarik ke ujung-ujung ya. Nah, di ujungnya ini harus dikunci rapat. Nah, seperti ini. Kalau sudah terkunci, tidak ada udara ya, ini sudah terkunci, baru bisa kita rounding atau kita putar-putar seperti ini menggunakan tangan. Dan ini harus sabar ya meroundingnya. Karena aku buru-buru untuk meroundingnya, jadi ini si adonannya tidak dibaluri oleh tepung terigu, tapi nanti kita akan baluri ya menggunakan saringan. Nah, ini dia ya, langsung saja kita taburi tepung terigu menggunakan alat saringan ini. Usahakan harus rata ya atasnya. Kayak seperti ini. Tutup kembali, kemudian diamkan selama 20 menit di udara hangat agar mengembang sempurna. Ini dia hasilnya ketika adonan sudah didiamkan 20 menit. Kemudian selanjutnya kita akan cetak menggunakan cetakan donat. Dan jangan lupa pertama kita harus baluri adonan donatnya menggunakan terigu ya. Di sini dibaluri hingga merata. Lanjut kita cetak adonannya. Di sini bebas ya. Mau menggunakan lubang di tengahnya ataupun tidak, yaitu donat bomboloni ya. Itu bebas. Dan usahakan jangan terlalu ditekan ya. Tekannya setengahnya saja. Jadi tidak sampai benar-benar kempes. Di sini aku akan menggunakan si pelubang ini ya. Kita lubangi tengahnya. Nah, ini dia hasilnya ketika sudah dilubangi ya. Nah, ini ada bulatan kecil tengahnya yang sudah terpisah. Dan ini dia donat yang sudah dilubangi. Ini dia donat yang berhasil dicetak. Kita diamkan selama 20-30 menit sampai mengembang sempurna di udara hangat. Ini kita tutup ya. Selanjutnya kita lihat yang sudah didiamkan selama 20 menit. Nah, seperti ini mengembang sempurna. Jangan terlalu berlebihan mengembang atau overproofing ya, karena kalau terlalu overproofing nanti hasilnya juga tidak akan bagus ya. Jadi harus pas. Nyalakan api sekecil mungkin. Lanjut kita panaskan minyak di suhu 170 derajat atau bisa kita cek menggunakan tusuk sate ini sampai si minyaknya itu keluar gelembung-gelembungnya ya. Sebagai percobaan di sini aku akan menggoreng sisa-sisa donat tadi ya yang sudah dilubangi. Nah, ini sisa-sisanya kita goreng saja.
Ini dia hasil gorengnya. Kita lanjut goreng donat bomboloni atau donat yang tidak dilubangi tengahnya ya. Di sini kita masukkan 3 donat saja agar nanti penyerapan minyaknya itu sempurna. Kemudian kita balik ketika sudah mulai menguning. Jangan sampai dibolak-balik berkali-kali ya. Jadi harus 1 kali balik. Sudah terlihat ya, ini white ringnya keluar sempurna. Nah, seperti ini. Kalau sudah matang, langsung kita angkat menggunakan saringan. Jangan lupa ketika mengangkatnya harus seperti ini ya, tidak boleh dibalik lagi agar si minyaknya itu turun dan white ringnya tidak ikut turun. Nah, harus benar-benar turun si minyaknya. Nah, kalau ini donat yang ada lubang di tengahnya ya. Di sini ada white ringnya juga. Oke, kemudian kita tiriskan sampai benar-benar minyaknya turun. Kreasikan donat sesuai selera. Di sini aku pakai mentega putih yang sudah di mixer dan juga keju parut.